selamat datang. Kita akan melakukan metode parafin. Dan tahapan pertama metode parafin adalah pembedahan. Nah, pembedahan ini sangat krusial karena akan menentukan bagaimana kondisi sampel yang akan kita ambil nanti. Apakah bagus atau enggak tergantung pada proses ini. Nah, pertama-tama sebelum kita mengorbankan hewannya, kita siapkan dulu peralatannya, sudah ada semuanya. Sebelum kita bunuh kita siapkan. Nah, di sini ada beberapa peralatan ya. Pertama adalah alat bedah, ini ada banyak banget, ada box parafin, kemudian ada gunting, ada pinset, kemudian ada skalpel. Skalpel mau pakai yang disposable atau yang utuh terserah, asalkan tajam. Dan ada siring, ini untuk nanti untuk irigasi organ-organ yang ada salurannya. Kemudian jangan lupa ini juga ada jarum. Bisa pakai jarum pentul atau jarum paku yang lain yang kecil-kecil untuk memfiksir posisi dari hewan nanti ketika pembedahan. Kemudian ada pisau silet cukur, ini yang tipis karena untuk memotong organ nanti menjadi kecil-kecil. Itu tidak bisa menggunakan skalpel terlalu tebal, takutnya merusak jaringannya, jadi menggunakan pisau cukur ini. Kemudian ada pipet, dan ini parafin juga kecil nanti untuk memotong organ yang telah terfiksir supaya bisa masuk ke dalam flakon yang isinya fiksatif. Kemudian ada, oh ya, tidak lupa ada NaCl di sini. NaCl ini adalah garam fisiologis. Nantinya kita gunakan untuk mencuci organ yang telah kita ambil dari tubuh hewan. Kemudian dimasukkan ke dalam petri ini. Petri ini sudah ada NaCl-nya. Nanti untuk mencuci karena organ tersebut nanti ada darah dan ada beberapa kotoran lain yang mungkin menempel pada organ sehingga perlu dibersihkan dan tidak bisa dibersihkan menggunakan air karena kondisinya yang hipotonis. Karena kalau hipotonis nanti sel-sel pada organ akan mengalami autolisis. Nah, sehingga kita gunakan garam fisiologis. Kemudian ada fiksatif juga di sini. Di lab kami menggunakan larutan yang warnanya kuning. Ini adalah larutan bowin. Saya nyebutnya bowin aja ya, kalau bahasa orang Perancis itu nyebutnya bawang. Saya nyebutnya bowin saja biar lebih menusantara. Kemudian ada larutan neutral buffet formalin. Penggunaan dua fiksatif ini akan sangat tergantung dari tujuan kita dan jenis organnya. Kalau organ yang secara umum itu bisa menggunakan bowin dengan komposisi asam pikrat, asam asetat glasial dan juga formaldehyde 4%. Kemudian kalau yang neutral buffet formalin itu adalah formaldehyde 4% ditambah natrium dihidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat. Nah, karakteristiknya pun berbeda-beda. Ini untuk yang bowin itu dia penetrasinya cepat tapi tidak terlalu baik, sehingga untuk organ-organ yang punya selaput jaringan ikat padat akan sangat susah dipenetrasi oleh bowin ini. Jadi cocok digunakan untuk hepar ataupun intestinum atau mungkin pankreas yang dia mungkin lunak, gak terlalu keras. Nah, untuk NBF ini dia penetrasinya lama tapi dia bagus, sehingga cocok untuk organ-organ yang dia keras ataupun dia memiliki selaput jaringan ikat yang padat, sehingga bisa masuk ke dalam dan bisa memfiksir bagian dalam. Dan ini juga telah saya tuangkan di dalam petri, itu juga larutan fiksatif. Nah, kali ini kita menggunakan bowin saja untuk prakteknya. Nanti pun ketika menggunakan NBF pun atau neutral buffet formalin juga sama. Ada dua di sini. Nanti setelah dicuci untuk memfiksasi sementara sebelum organ dipotong. Jadi kita nggak menunggu organ itu lama. Sehingga proses fiksasi masih tetap berlangsung ketika mereka di dalam petri ini. Baik, tadi kita sudah mempersiapkan beberapa perlengkapannya, jadi tidak mungkin akan terlewat. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan narkose atau mengorbankan hewan uji. Ini bisa berbagai macam ya, bisa kalau yang ikan ya nanti metodenya tergantung dengan ikan. Kalau mau menggunakan reptil ya menggunakan metode yang pada reptil. Nah, kita sekarang pakai mammal, yaitu tikus. Lumayan besar sekali. Nah, idealnya untuk yang narkose itu bisa menggunakan secara fisik, bisa dengan kimia. Nah, yang kita lakukan adalah menggunakan kimia, menggunakan metode inhalasi, menggunakan kloroform. Ini ya. Nah, kloroform ini merupakan kimikalia yang sangat beracun ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan.
Dan ketika ingin menarkose, maka tikus harus dimasukkan ke dalam killing, ini namanya killing bottle, walaupun ini bukan botol ya, tapi ini semacam killing chamber lah. Killing chamber, namanya killing chamber, bisa menggunakan tempat apapun, yang penting harus bisa tertutup rapat, dan ini belum ada larutan narkosenya atau kloroformnya. Oke, kita mulai. Pertama kita ambil dulu tikusnya, ini dibuka dulu ya, biar nanti mudah dalam memasukkan. Dan hati-hati dalam menghandle tikus, karena ketika tikusnya terlalu agresif maka ada kemungkinan akan tergigit. Kita kondisikan dulu, ini saya nggak boleh buru-buru, karena kalau ini stres, ini lumayan besar dan lumayan bisa menggigit. Oke, tikusnya. Oke guys. Oke. Oke, cara memegangnya adalah seperti ini. Nah, diletakkan di dalam jari-jari ini ya, sela-sela jari ya. Ini akan memegang ekstremitas anteriornya. Ini akan membatasi pergerakan dari tikus. Dan ketika dia masuk, maka boleh dimasukkan, kalau bisa dimasukkan kepalanya dahulu. Karena kalau ini dulu, dia akan langsung bisa keluar. Jadi kalau dimasukkan kepalanya dahulu, maka dia akan bisa keluar kembali. Itu ya, untuk mempermudah. Saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk. Lalu akan saya basahi kapas dengan kloroform. Dan ini dipastikan menggunakan masker ya. Kalau nggak pakai masker, takutnya yang keracunan malah kita sendiri. Yang penting kapas dibasahi, kemudian dimasukkan. Nanti waktunya sekitar 5-10 menit, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, nanti dia waktu meninggalnya akan lama. Oke, sudah. Sambil menunggu tikusnya mati, maka kita akan siapkan dulu untuk pembedahan. Baik, kita masuk ke tahap pembedahan. Tadi sudah kita korbankan dan ini spesimen sudah mati. Ini kita letakkan di box parafin. Oke. Kemudian ini kita posisikan tikusnya supaya mempermudah dalam proses pembedahan. Nah, pada kesempatan kali ini sudah saya tentukan bahwa nanti saya akan mengambil intestinum dan hepar. Jadi saya akan fokus mengambil organ itu. Saya tidak akan fokus ke organ yang lain. Begitu pula dengan nanti rekan-rekan sekalian ketika ingin membedah harus ditentukan organnya apa. Kalau memang organnya itu jantung, ya ambil fokus pada jantung. Oke. Kondisinya ini kan tadi habiskan kloroform dan masih susah. Nanti kemungkinan rambut-rambutnya ini akan dapat masuk ke dalam organ atau mengkotori, maka kita basahi dulu supaya lebih rapi. Nah, ini akan mempermudah dalam proses pembedahan nanti. Sudah, kita mulai proses pembedahan. Pertama-tama potong di area abdomen, bawah pangkal abdomen. Kemudian kita ke arah kranial. Oke, karena kita mengambilnya adalah hepar sama intestinum, akan kita fokuskan untuk area bagian abdomen saja. Kita nggak perlu sampai ke toraks. Oke, dan usahakan ketika memotong seperti ini jangan sampai kena pembuluh darah. Kalau kena pembuluh darah nanti akan mengotori organ.
Ini bisa kita buka. Kita buka perutnya atau abdomennya. Bisa kita lihat organ dalamnya seperti apa. Ini mulai kelihatan intestinumnya. Hepar terletak di dekat diafragma, jadi agak ke arah kranial. Oke, setelah itu kita buka. Kita kasih jarum supaya bisa terlihat. Oke, saya akan ambil intestinum dulu karena tidak akan menyebabkan perdarahan yang banyak, sehingga saya prioritaskan intestinum terlebih dahulu. Kita ambil, nggak perlu semuanya diambil ya, akan salah ketika semuanya diambil. Jadi saya cuma ngambil satu part saja. Oke, ini saya ambil duodenum. Bagian duodenum ini ada yang ada pankreasnya. Jadi pinset akan saya pegang di area sini dan akan saya ingat-ingat ngambil di area sini. Oke, dapat. Nah, nggak perlu panjang, cuma ambil segini saja cukup. Baik, ini setelah saya ambil ya, ini bagian yang terkena pinset. Nah, untuk membuat itu nggak mungkin ini akan kita buat preparat, kan ini pasti sudah rusak jaringan di dalamnya, sehingga akan saya potong. Ini masih di pegangan ya, kemudian dipotong di dalam, ini kemudian dibuang di sini. Nah, ini di dalam fisiologis kita bisa nunggu waktu agak beberapa saat. Kita ambil heparnya. Nah, hepar juga nggak harus semuanya. Kadang kesalahannya adalah diambil semuanya. Jangan diambil semuanya, cuma ambil potongan saja. Oh, ini agak menghalangi saya potong untuk yang diafragma sama kostanya. Oke. Nah, diingat-ingat bahwa ngambil lobus yang mana. Saya ngambil satu lobus yang ini. Ambil, potong. Oke. Dan ini yang saya pegang, ini yang tak potong. Oke. Cukup, nggak perlu banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak nantinya justru akan mempersulit proses fiksasi kalau terlalu besar organnya. Baik, kita akan lanjut. Setelah tadi organ ditaruh di petri yang isinya adalah garam fisiologis, kemudian kita proses lebih lanjut. Nah, di sini tidak mungkin akan kita potong semuanya. Nah, ini akan kita proses dulu sebelum kita potong, karena agar organ itu menjadi lebih keras sedikit supaya dipotong, maka kita fiksasi terlebih dahulu. Pertama adalah intestinum. Ini saya pegang ya, nggak saya jepit, saya pegang. Kemudian tak masukkan ke fiksatif, buang. Nah, kebetulan si intestinum ini itu berupa saluran, dan tadi ada beberapa kotoran yang di dalam saluran pencernaan, dan ini juga bisa kita lakukan irigasi di saluran pencernaan, terutama pada intestinum di sini. Nah, ini kita masukkan ke area lubang intestinum, kita semprot. Ini kotorannya keluar. Tuh, bisa dilihat kotorannya keluar. Nah, ini juga selain dia akan membersihkan area lumen pada intestinum, dia juga ikut memfiksir di area lumen. Jadi mempercepat proses fiksasi juga. Ini saya pegang ya, kemudian ini tak suntik lagi, irigasi lagi sampai bersih. Jangan terlalu kencang, kalau terlalu kencang nanti akan merusak area fili juga. Ini pelan-pelan saja. Yang penting air mengalir. Oke. Sudah. Nah, kemudian ini bisa tunggu beberapa saat. Kemudian kita masuk lagi ganti ke yang hepar. Ini saya pegang, enggak saya capit. Saya pegang saja. Nah, gitu. Tunggu beberapa saat. Mungkin
1 atau 2 menit karena menunggu organnya agak keras sedikit. Nah, ini sudah keras, maka kemudian kita potong. Nah, motongnya kita menggunakan silet cukur. Saya nggak boleh menyebutkan merek, karena menyebutkan merek nanti harus bayar. Ini ya, nggak harus merek ini, boleh menggunakan merek yang lain, asalkan tajam. Nah, kemudian letakkan di sini. Letakkan di sini. Kemudian dipotong. Motongnya tidak boleh terlalu panjang karena nanti itu membuat sediaan, paling 2 cm cukup atau 1 cm bahkan. Potong. Pot organ segini saja bisa kita buat 3 buah spesimen. Duodenum plus ada pankreasnya. Ketiga di sini. Nah, kemudian ini kita akan masukkan ke dalam flakon. Oke. Ini dipegang ya, tidak boleh jabit ya. Kalau ini cuma saya pegang saja. Kalau jabit takutnya nanti jaringannya akan rusak. Oke, sudah. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke hepar. Hepar sudah, ini ditandai dengan adanya warna kuning-kuning di sini. Lebih pucat, kalau nanti pakai NBF dia akan menjadi lebih pucat. Dipotong. Ini adalah area potongannya, kita boleh motong seperti ini. Bebas ya, kalau hepar motongnya bebas. Karena susunan selnya tidak mengenal anterior posterior. Oke. Oke, sekecil ini saja. Ini pun bisa dibagi menjadi 2. Cuman kalau saya lebih suka utuh karena ini masih memungkinkan untuk dipotong utuh. Boleh dipotong jadi 2, ini boleh. Yang ini boleh dipotong jadi 2. Kemudian ini dimasukkan ke dalam flakon yang isinya bowin lagi. Dan ini juga sama, masukkan ke dalam flakon. Yang kecil ini saya buang saja nanti. Nah, itu proses fiksasinya untuk bowin itu membutuhkan waktu 3-4 jam sebenarnya minimal, tapi kalau boleh semalaman, kalau memang terpaksanya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai terlalu lama, berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, jangan. Segera di washing atau diproses selanjutnya. Ini setelah 3 atau 4 jam atau mungkin setelah beberapa saat, 1 hari atau 2 hari, silakan nanti proses washing harus dilakukan. Jadi kita nunggu selama 1 malam. Itu, oh iya, jangan lupa, ini adalah limbah, ini juga limbah. Kalau garam fisiologis boleh kita buang di sinknya, boleh buang di pembuangan wastafel itu boleh. Tapi kalau yang ini bowin, jangan sampai karena ini dia karsinogenik. Jadi kalau bisa itu disimpan di tempat tersendiri. Bahkan kalau bowin itu masih bisa disaring lagi. Kalau kondisi seperti ini masih kuning seperti ini, masih bersih. Dan itu berarti harus masih bisa disaring lagi. Tapi kalau sudah keruh ya harus dibuang. Tapi buangnya harus melalui pengelolaan limbah kimikalia berbahaya terlebih dahulu. Dan ini pun harus ditutup ya. Tadi selama proses ditutup. Karena kalau kita kebuka nanti bisa terhirup dan itu sangat berbahaya. Dan ini saya juga pakai masker. Jadi jangan sampai bedah tanpa gloves sama tanpa masker. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk metode parafin part pembedahan dan juga fiksasi. Sekian, sampai jumpa pada tahapan selanjutnya.